Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dikutip dari sebuah blog mojo.co. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Sebut saja nama saya Ngadiem. Usia 30 tahun. Dan saya seorang laki-laki. Ini cerita yang sudah saya pendam lumayan cukup lama. Saya sempat khawatir setiap kali mau bercerita. Karena setiap wanita yang saya dekati selalu punya gejala-gejala aneh. Biasanya tak sampai 1 tahun kisah cinta saya selalu kandas. Ada saja masalahnya. Dari suka sakit-sakitan, tiba-tiba nilai kuliahnya jeblok. Keanehan ini bermula dari pertemuan saya dengan seorang sepupu jauh yang kebetulan indigo. Pada saat lebaran 4 tahun lalu, sepupu saya bercerita kalau di punggung saya ada perempuan berambut panjang yang selalu memeluk pinggang saya kemanapun saya pergi. Mas Ngadiem, itu Mbak Sundel bolongnya gak mau dilepas aja, kata sepupu saya ketika bertemu. Tentu saja saya tak pernah merespon perkataan sepupu saya. Maklum, usianya masih SMP saat itu. Jadi saya mikir sepupu saya cuma berfantasi saja. Sayangnya, meski saya selalu berusaha untuk tidak peduli, tetap saja perkataan sepupu saya ini tidak mampu saya abaikan. Lalu terfikir beberapa sebab kenapa saya sulit sekali ketemu jodoh dan kenapa saya sering sekali mimpi basah. Tentu kalau mimpi basah 2 atau 3 kali dalam seminggu sih itu masih wajar. Tapi saya bisa hampir setiap hari. Apalagi setelah saya jadi jarang sholat dan jarang ke masjid beberapa tahun ini. Bisa sampai 2 kali saya mimpi basah dalam 1 malam. Anehnya setiap kali kejadian, saya selalu bermimpi bersetubuh dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Cantik dan benar-benar selalu bisa bikin saya terangsang. Saya pun tak pernah curiga sebelumnya karena saya anggap itu hanya mimpi. Namun, sejak ketemu dengan sepupu saya itu, pikiran saya selalu mengarah ke hal-hal yang aneh. Jangan-jangan cewek cantik yang sering saya setubuhi dalam mimpi itu mbak-mbak yang dilihat oleh sepupu saya. Apalagi gara-gara perkataan sepupu saya yang indigo itu, punggung saya jadi berasa agak berat. Seperti ada yang menahan setiap kali saya jalan. Semakin yakin dengan perkataan sepupu saya, ada benarnya ketika saya ingat lagi dengan mantan-mantan saya yang selalu saja ada hal-hal tak beres yang bikin saya putus. Bahkan ada satu mantan saya yang sampai kecelakaan parah. Dan itu terjadi ketika kami cuma iseng-iseng bercerita mau nikah doang.
Meski masih dalam kecurigaan, saya sering cerita ke teman-teman saya soal ini. Hanya saja, setiap kali saya cerita, beberapa teman yang percaya dengan cerita saya malah sering diganggu. Tiba-tiba kamar kosnya jadi horor, seperti ada bayangan perempuan yang nangkring di jendela kosnya, atau tiba-tiba bermimpi buruk ketemu sundel bolong. Hal seperti ini yang bikin saya tak berani cerita ke sembarang orang. Khawatir kalau orang-orang yang saya ceritain ini ikut terganggu. Bahkan dulu ketika saya nulis status di Facebook, beberapa teman saya mengaku tiba-tiba mendengar suara aneh di telinganya, seperti ada yang berbisik. Lalu tiba-tiba di pikirannya muncul mbak-mbak berwajah buruk rupa seperti menakut-nakutinya di hadapan laptop atau HP yang digunakan untuk baca status saya itu. Beberapa tahun berlalu sampai akhirnya saya ketemu lagi dengan sepupu saya itu, yang kini sudah menjadi perempuan dewasa, sudah kuliah. Untungnya kemampuan indigonya tak juga hilang sampai sekarang. Mbak-mbak sundel bolong itu suka sama Mas Ngadiem, kata sepupu saya lewat pesan WhatsApp. Gimana caranya biar bisa lepas dari dia? Tanya saya. Nggak tahu mas, sekarang aja ini aku digangguin terus. Begitu balas sepupu saya. Wah, kok bisa gitu ya? Tanya saya lagi. Soalnya dia merasa terusik. Sundel bolong ini selalu ngelindungi Mas Ngadiem, terus suka sama Mas Ngadiem. Katanya juga udah beberapa kali nana-nina sama Mas Ngadiem. Balas sepupu saya. Mendadak bulu kuduk saya berdiri saat membaca pesan WhatsApp itu. Jadi selama ini wanita cantik yang sering nongol di dalam mimpi saya itu adalah sundel bolong. Wah, sialan. Usai ngobrol via WhatsApp itu, saya ketiduran, lalu ditemuin lewat mimpi lagi. Mbak-mbak ini datang pakai baju putih, rambutnya panjang, dan seperti biasa wajahnya cantik. Lalu karena saya sadar dan sudah mengetahui bahwa yang datang ini adalah sesuatu, maka saya menolaknya. Akhirnya si mbak ini ngomong, aku suka sama kamu, aku cinta kamu, boleh enggak? Kamu juga suka kan sama aku kan cantik, katanya. Seketika itu aku berusaha bangun dan berteriak. Lalu ketika mata saya sudah berhasil melek, tiba-tiba saya tak bisa bergerak. Badan saya kaku seperti kena tindih. Saya tak tahu masih ada di dalam mimpi atau sudah benar-benar bangun. Yang pasti di depan saya sudah ada seorang perempuan berambut panjang sambil nyengir bilang, ikut aku ya, mau kan? Iya, aku sundel bolong, tapi aku kan cantik.